Selamat pagi yang terhormat Ibu Riris selaku dosen pengajar pada mata kuliah pembangunan berkelanjutan, serta teman-teman yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Sistem Informasi dari kelompok 2, akan mempresentasikan atau menyampaikan pendapat berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda tentang studi kasus yang telah kita pilih dengan menyesuaikan tema penerapan 5R. Video presentasi ini merupakan syarat untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Kelompok kami ada Katrina Karunia Permata, saya sendiri, ada Pak Adino, ada Bang Rahmat Sarudin, dan ada Mbak Winnie Anjarsari. Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia yang terus-menerus meningkat, sehingga jika kita tidak sadar dan tidak segera mengambil tindakan untuk mengendalikan dan merawat agar tidak mencemari alam, tentunya akan berdampak malah merusak alam. Tentu bukan hanya keterlibatan pemerintah atau organisasi saja, kita sendiri harus ikut bertanggung jawab sebagai kebutuhan dalam mengelola dampak sampah itu sendiri. Tentunya dengan berbagai cara dan teknologi, hal ini akan kita lakukan dengan tujuan melestarikan alam sebagai warisan bagi anak cucu kita. Berikut adalah contoh penerapan 5R. Reduce, reuse, recycle, dan replace, serta reclaim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Rahmat mengenai sudut pandang mahasiswa tentang studi kasus 1 dan 2. Oke, baik. Terima kasih kepada Katerina. Di sini saya akan coba menjelaskan sudut pandang sebagai mahasiswa terkait studi kasus penerapan konsep pengolahan sampah rumah tangga di Kebraun, Kota Surabaya. Menurut sudut pandang kami sebagai mahasiswa, metode 5R tentunya melibatkan peran serta masyarakat akan dapat menekan laju timbulan sampah yang terjadi di wilayah Kebraun, Kota Surabaya. Dengan metode analisa korelasi menunjukkan korelasi yang cukup baik antara peran serta masyarakat dalam mengolah sampah terutama di lingkungan rumah tangga di wilayah Kebraun ini. Dengan metode 5R tersebut, masyarakat bisa lebih memahami dan mengikuti tata cara untuk menekan laju timbulan sampah tersebut menjadi lebih efektif lagi. Kondisi lapangan dan minat masyarakat terhadap pengelolaan sampah melibatkan dapat dilihat dengan metode 5R ini. Metode yang baik digunakan di kawasan Kebraun adalah mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk, mendaur ulang sampah anorganik untuk dijual, pemanfaatan kembali dengan konversi barang bekas menjadi wadah atau tanaman, tempat tanaman. Kemudian solusi dari kami sebagai mahasiswa tentunya terkait pentingnya edukasi yang harus tetap diberikan kepada masyarakat sekitar karena penerapan 5R itu sendiri memerlukan komitmen tidak hanya 1 atau 2 orang saja, namun keterlibatan masyarakat rumah tangga agar dapat berjalan dengan baik. Bentuk edukasi tidak hanya secara lisan atau informasi, namun juga bisa seperti membuat poster. Nah, poster tersebut mengenai prinsip 5R serta melakukan aksi untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Diharapkan dengan adanya edukasi kepada masyarakat sekitar ini bisa menerapkan dan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya terkait pengolahan sampah di Kebraun, Surabaya ini. Lanjut kepada studi kasus yang kedua. Sudut pandang sebagai mahasiswa terkait studi kasus pelatihan pengolahan sampah melalui bank sampah di Desa Madioporo Malang ini. Yang pertama, permasalahan dalam pengolahan sampah di Desa Madioporo Malang ini cukup berat ya, karena dikarenakan minimnya ruang lapang yang dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi atau metode yang digunakan yaitu penyuluhan kepada masyarakat dan penyebaran seperti poster. Penyuluhan mengenai edukasi pengolahan sampah menggunakan metode dan prinsip 5R. Perlu adanya manajemen pengolahan sampah yang baik. Sangat diperlukan dalam mengelola dan menjaga lingkungan untuk tetap bersih dan asri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian perlu adanya pelatihan pengelolaan bank sampah kepada masyarakat di Desa Madioporo bertujuan untuk mengedukasi dan memotivasi masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah yang baik dan benar. Kemudian dipastikan kepada masyarakat mengetahui konsep pengelolaan sampah melalui metode 5R dan memperdayakan bank sampah serta manfaat pengolahan sampah tersebut.
Dan tentunya masyarakat bisa termotivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan berperan dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah tersebut. Baik, cukup dari saya. Dilanjutkan kepada Mbak Winnie terkait sudut pandang mengenai lingkungan. Baik, terima kasih untuk Bang Rahmat. Berikutnya saya akan memberikan sudut pandang dari lingkungan terhadap studi kasus pertama. Jadi menurut kami sebagai lingkungan sekitar Kota Kebraun, Kota Surabaya, kami mendukung metode 5R ini karena efektif mengurangi permasalahan pengelolaan sampah di masyarakat. Namun masih ada beberapa hal yang sebenarnya dapat dilaksanakan guna mendukung 5R tersebut. Contohnya adalah di lingkungan semakin digalakkan pelatihan-pelatihan memanfaatkan limbah non-organik tersebut, seperti membuat tas dari plastik bekas kopi atau membuat tikar dari plastik bekas minyak goreng. Sebab selama ini masih banyak potensi yang sebetulnya dapat dimanfaatkan, namun lingkungan belum mendapatkan pengajaran atau bimbingan terkait dengan pemanfaatan sampah tersebut. Kemudian seperti kita di lingkungan masih membeli tas belanja, padahal tas tersebut bisa kita buat sendiri. Hal lain yang bisa dilakukan dalam mendukung pengurangan sampah adalah perkembangbiakan maggot di dalam rumah tangga. Sejalan dengan tabel sampah yang ada, sampah organik menempati urutan nomor 1 sampah terbanyak. Sehingga jalan keluarnya adalah dengan mengembangbiakan sesuatu yang dapat memusnahkan sampah tersebut, yaitu dengan maggot. Dengan adanya maggot ini, sampah sisa makanan dapat diberikan kepada maggot untuk mereka makan. Kemudian maggot tersebut bisa dijual ke lingkungan sekitar, karena maggot tinggi akan protein, jadi keberadaan maggot ini dicari sebagai pakan burung atau unggas lainnya. Kami rasa hal tersebut apabila dikenalkan kepada industri rumah tangga melalui pemerintah, maka akan banyak yang tertarik untuk mengembangbiakannya. Lanjut, berikutnya adalah studi kasus yang kedua. Dari sudut pandang lingkungan, solusi sudut pandang lingkungan terkait hal tersebut adalah dengan ikut serta melakukan pengolahan sampah menjadi bagian dari pengelola bank sampah. Tapi dari sisi lain kami dari lingkungan melihat bahwa hal tersebut akan kurang efektif apabila tidak ada jemput bola dari pihak pengelola. Sebab penyuluhan hanya dilakukan di sekolah. Maka orang tua yang sudah sepuh belum mengetahui atau tidak bisa menjalankan hal ini. Oleh karenanya solusi dari kami sebagai lingkungan adalah dengan melakukan penyuluhan tersebut dilakukan ke lingkungan rumah oleh RT RW setempat, kemudian diberikan titik-titik penjemputan terkait dengan sampah-sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat. Jadi semua masyarakat dapat turut andil. Kemudian sejalan dengan itu, maka hal-hal yang terkait dengan bank sampah akan terdengar familiar di masyarakat. Terutama bagi yang tidak memiliki media sosial maupun sarana komunikasi tetap dapat ikut serta. Dan menjadi kebiasaan juga bagi masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah, sehingga di lingkungan hal tersebut menjadi budaya. Baik, berikutnya akan disampaikan untuk sudut pandang oleh Mbak Katrina dari sudut pandang masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Winnie. Selanjutnya adalah dari sudut pandang masyarakat. Metode 5R ini sangatlah berguna dalam melakukan pengolahan sampah. Metode ini pun akan mudah diikuti atau jika diadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini supaya masyarakat dapat paham dan sadar akan pentingnya melakukan pengolahan sampah untuk menyelamatkan alam yang ada di bumi kita ini. Karena dari perbuatan kecil yang dimulai dari diri kita sendiri bisa berdampak besar untuk bumi kita. Yang dapat dilakukan bisa dengan mengadakan adanya lomba-lomba kebersihan lingkungan yang diadakan sewaktu-waktu pada saat hari 17 Agustusan, hari ulang tahun Kota Surabaya, maupun hari lingkungan hidup. Dalam kegiatan lomba tersebut bisa ada pada saat kegiatan memilah sampah sesuai dengan kategorinya, yaitu organik dan non-organik. Lalu ada juga mengadakan lomba, bisa juga mengadakan lomba karya membuat karya dengan memanfaatkan barang-barang bekas, khususnya barang-barang bekas bahan plastik yang sulit untuk terurai. Lalu barang tersebut bisa dijual maupun museum kecil untuk edukasi bagi anak cucu kita di masa depan nantinya. Lalu untuk studi kasus yang kedua
menurut sudut pandang masyarakat, memang diperlukan pelatihan dalam pengelolaan sampah dengan memanfaatkan adanya bank sampah kepada masyarakat yang ada di Desa Madiopuro, Malang, agar masyarakat dapat memahami cara kerja bank sampah dan tujuan dari bank sampah tersebut. Diadakannya pelatihan dan edukasi tentang bank sampah itu supaya para masyarakat luas dari berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, bahkan lansia, dapat memahami dan dapat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Berikutnya adalah sudut pandang dari pemerintah yang dibawakan oleh Pak Adino. Terima kasih, Kety. Dari studi kasus pertama, maka sudut pandang dari segi pemerintah untuk mencapai tujuan 5R adalah pemerintah sebagai pengatur kebijakan atau regulator adalah membuat peraturan daerah seperti setiap orang, khususnya di Kota Kepulauan Surabaya, dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemursatan akhir. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Merumuskan rencana kebijakan dan strategi seperti target pengurangan timbulan sampah, prioritas jenis sampah secara bertahap, dan target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu. Merumuskan program-program untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah khususnya di Kota Kepulauan Surabaya. Pemerintah sebagai penyedia layanan atau service provider adalah menyediakan pelayanan dalam bentuk prasarana pengelolaan sampah seperti memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, pemanfaatan sampah khususnya di Kota Kepulauan Surabaya. Membuat atau menunjuk contohan pengelolaan sampah yang sudah berhasil mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah yang ada. Kebijakan sektor prioritas seperti Dinas Lingkungan khusus untuk menangani masalah lingkungan seperti limbah, dan Dinas Kebersihan khusus untuk menangani masalah sampah khususnya di Kota Kepulauan Surabaya. Berikutnya dari studi kasus yang kedua, sudut pandang dari sisi pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan sampah di Desa Madiopuro, Malang adalah yang memberikan pelayanan dalam bentuk penyediaan prasarana pengelolaan sampah seperti memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah khususnya di Madiopuro, Malang. Bantuan papan informasi untuk pencatatan volume pada timbulan sampah di Desa Madiopuro, Malang untuk perencanaan pengelolaan sampah ke depannya. Penyediaan wadah sampah merupakan implikasi strategi pemilihan sampah organik dan anorganik dalam mewujudkan bank sampah di Desa Madiopuro, Malang. Penyediaan gentong sampah merupakan implikasi dari strategi untuk composting atau pembuatan pupuk dari sampah ke depannya di Desa Madiopuro, Malang. Sekian, berikutnya dari Kety. Oke, terima kasih Pak Adino. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari dua studi kasus yang telah kita bahas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan pengolahan sampah. Maka, perlu adanya peran aktif dari berbagai pihak dalam membuat kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dalam penerapan 5R, yang bertujuan untuk mengedukasi dan memotivasi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dan masyarakat akan termotivasi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian.